Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan mikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kembali paroki kita menggunakan fase yang tidak mengenakkan baik bagi umat maupun juga bagi imamnya. Bagi umat karena tidak bisa menerima tubuh Kristus secara langsung. Bagi romonya sebetulnya kami juga mengalami kesulitan karena kami harus berkhotbah, tetapi khotbah kami itu kami tidak memandang lagi umat yang hadir dalam gereja. Sehingga kami mengandaikan situasi ini itu menjadi misalnya itu pengandaian bahwa umat itu hadir dan kami bisa menyampaikan sabda Allah kepada seluruh umat secara online. Dan itu kita bisa melihat, harus bisa memahami bahwa ada kesulitan di kedua belah pihak. Tidak hanya romonya dikatakan karena online romonya senang karena bisa lebih bebas. Tidak juga, karena kami mengalami kesulitan untuk bisa berbicara kepada umat. Baik, Ibu Bapak, sekarang kita bisa melihat homilinya sekarang bagaimana. Sekarang kita mencoba untuk melihat Tuhan Yesus pergi ke kampung, dia bertanya kepada para murid tentang siapa dirinya. Pertama, Tuhan Yesus langkah pertama, dia bertanya mengenai pembicaraan orang mengenai dirinya. Banyak orang itu tidak menangkap bahwa Yesus Mesias, tetapi menjawabnya adalah dia sebagai Yohanes Pembaptis, dia sebagai Elia atau salah satu dari nabi. Berarti tanda bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus di luar sana, di luar para murid, itu mengenalnya ya sesuai dengan daya tangkap mereka masing-masing. Mereka tidak mempunyai kedekatan dengan Tuhan Yesus sehingga tidak bisa menangkap siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Nah, lalu langkah kedua Tuhan Yesus bertanya. Sekarang pertanyaannya adalah untuk orang-orang yang selalu ikut dengan dia, yaitu para rasul. Siapa menurut mereka? Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tetapi Tuhan Yesus selalu mengatakan, jangan wartakan dulu kepada orang lain. Jangan memberitahukan siapapun tentang dia. Kenapa? Karena kalau hanya pengenalan soal tahu terlebih dahulu itu tentang dia sebagai Mesias, ya karena Tuhan Yesus itu selalu mewartakan dalam pewartaan kepada banyak orang, dia selalu mengatakan anak manusia, anak manusia, anak manusia tentang dirinya. Atau juga dia mengatakan bahwa ini adalah Mesias yang mewartakan yang hadir. Nah, para murid pasti menangkap pewartaan itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan jangan wartakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena supaya para murid dalam mewartakan Mesias tidak dari sudut pandang mereka. Karena bagi Tuhan Yesus berbeda
pandangan Mesias, dalam pandangan para murid saat itu dengan dirinya. Karena para murid belum secara utuh itu menangkap apa yang diwartakan, yaitu semenjak Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus bangkit. Para murid belum mengalami itu, sehingga para murid pasti mempunyai tafsiran sendiri kalau dia mewartakan mengenai Mesias. Maka Tuhan Yesus mengatakan jangan wartakan terlebih dahulu. Buktinya apa? Ya buktinya dengan pada waktu Tuhan Yesus itu berbicara mengenai dia harus menderita dan mati disalib dan 3 hari bangkit, Petrus pun itu sudah salah memahami. Padahal Petrus awalnya mengatakan dia Mesias, tetapi kemudian Petrus salah memahami dengan dia mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin. Nah, di sana kita bisa melihat kesalahpahaman ini akan terjadi kalau Petrus itu mewartakan lagi kepada banyak orang. Dan Yesus mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka hendaknya manusia yang mencoba untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa yang penting adalah mencoba untuk mendekatkan diri terlebih dahulu dengan Tuhan, mengamati sabda-sabdanya. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau panjenengan mau mencoba untuk melihat secara detail lagi apa yang diwatakan oleh mereka yang berpindah dari Kristiani keluar dari Kristiani tentang Tuhan Yesus, pasti mereka akan menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias seperti yang diwartakan oleh gereja. Lalu pertanyaan kedua, apakah dia betul-betul belajar secara serius dari sumber yang benar selama dia menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan? Pasti jawabannya tidak. Walaupun dia kadangkala juga dengan istilahnya itu melakukan penipuan-penipuan dengan mengatakan, oh saya dulu pernah bekas jadi Romo, oh saya dulu bekas jadi ini, oh saya dulu bekas ini. Tetapi kalau didetail lagi, dikejar lagi, tidak ada sama sekali. Karena dia mewartakan itu karena dia bukan mewartakan Tuhan Yesus, tetapi mewartakan cuan Yesus. Artinya dia mencari cuan untuk hidupnya. Ya, Ibu, Bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Maka kita harus hati-hati juga untuk mendengarkan warta-warta tentang Tuhan Yesus. Maka harus ada memilah-milah kita dalam mendengarkan warta itu. Apakah warta ini dari sumber yang benar? Kita melihat sekarang ini banyak warta mengenai Tuhan Yesus di YouTube atau di media sosial. Kita bisa bertanya-tanya, apakah ini bersumber dari sumber yang benar mengenai Tuhan? Karena pengikut Tuhan disebut dengan Kristen, yaitu pengikut Kristus. Apakah ini dari sumber dari Kristen? Kalau tidak, apakah mereka itu mewartakan yang benar? Apalagi sekarang kita bisa berpikir, apa yang dipikirkan oleh Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka di sini sebetulnya ajakan dari Tuhan Yesus atau penulis Injil ini untuk kita, supaya kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus menemukan dan mencari sumber yang benar, tidak asal warta. Karena kadangkala orang juga mencari warta yang menyenangkan dirinya. Karena apa? Orang mencari penghiburan. Dalam kehidupan beragama bukan mencari penghiburan, tetapi pengenalan lebih dalam lagi mengenai Allah. Allah menginginkan apa untuk kita kerjakan. Dan itu yang menjadi tugas kita dalam hidup sebagai pengikut Tuhan. Sehingga nanti dalam mewartakan kita bisa utuh, sempurna sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Para murid dalam dia mewartakan pun nantinya setelah Tuhan Yesus bangkit, para murid juga senantiasa memperbaharui diri dengan selalu berkumpul dalam satu hari dalam minggu itu.
yakni hari Minggu. Pada waktu itu mereka diperkaya lagi perjumpaan dengan Tuhan dalam Ekaristi. Nah sekarang masalahnya kalau kita mau berekaristi, kita tidak bisa menerima Tuhan Yesus secara langsung dalam komuni. Namun secara online kita bisa mendengarkan warta, yaitu Tuhan yang bersabda. Dan juga kalau Anda itu sekarang online di rumah bersama dengan keluarga, Anda bisa merasakan dan mengalami Tuhan hadir di tengah-tengah panjenengan. Karena sebagai keluarga Anda orang beriman yang berkumpul atas nama Tuhan. Walaupun memang kita tidak bisa menerima kehadiran Tuhan secara langsung. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, maka mari kita mencoba untuk menemukan sabda Tuhan dari sumber yang benar dan kedekatan Tuhan yang menguatkan kita, membuat kita semakin bisa mencoba memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk diri kita. Selamat merenungkan.